Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali bersama saya dari tim Rajali Nusantara. Kali ini kita akan membahas terkait dengan berkah langit. Berkah langit itu merupakan hak prerogatif Gusti untuk melengkapi materi yang ada. Berkah itu seperti hidayah, bisa diikhtiarkan, namun hasilnya tetap hak prerogatif. Ketika suatu materi, suatu benda, katakanlah uang, mendapatkan berkah, maka seiring dengan itu akan ada kenikmatan, akan ada kenyamanan dalam hidup. Sebaliknya, jika tanpa berkah, materi yang ada itu bukan mendatangkan kenikmatan atau kenyamanan, tetapi justru sebaliknya, materi yang ada itu akan atau bahkan bisa menimbulkan kesengsaraan dan malapetaka. Di situ masalahnya. Uangnya banyak tapi setiap bulan masuk rumah sakit, jadi percuma. Uangnya banyak tapi makan dikurangi, dipantang dan sebagainya. Nah, jadi sekarang bagaimana bagaimana pola ikhtiar kita agar berkah itu turun? Jika kita diibaratkan berkah itu hujan, bahkan hujan itu merupakan berkah, namun kita analogikan pada aspek materialnya adalah hujan. Hujan itu kalau sudah turun itu sudah tidak bisa ditahan, karena itu memang rahasia langit ya. Karena memang hujan bagian dari berkah, tapi kita menganalogikan aspek material hujan sebagai berkah gitu loh. Nah, seandainya kita ingin mewadahi air hujan, maka hal terbaik apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita harus memastikan ada wadah sudah jelas. Yang kedua, kita harus bisa memastikan bahwa wadah itu dalam kondisi yang bersih. Karena sebanyak apapun air hujan yang ditampung, jika wadahnya kotor, itu nanti akan menjadi sia-sia. Yang kedua, pastikan wadahnya itu tidak bocor. Karena sebanyak apapun air hujan yang turun, sebesar apapun tampungan wadahnya, jika bocor nanti akan hilang begitu saja. Yang ketiga, pastikan menempatkan wadah itu di tempat yang tepat, supaya aman, supaya tidak terkontaminasi dengan yang lain. Nah,
Maka jika kita menginginkan berkah Allah, kita bisa berikhtiar dengan cara bersihkan tauhid kita. Pastikan Allahu Somadnya itu tertancap dengan kuat. Pastikan la haula wala quwata illa billah tertancap dengan kuat. Sehingga ketika frekuensi antara Khalik dan makhluknya sudah terbangun dengan baik, sudah bersih, tidak ada lagi unsur-unsur syirik, unsur menduakan, unsur selingkuh, tapi tegak lurus kepada Gusti, kepada Allah, maka poin pertama beres. Yang kedua, ketika kita sudah melakukan pengakuan mutlak bahwa Allah tempat bergantung segala hal, bahwa Allah sebagai sumber segala hal, bahwa kita adalah makhluk yang tidak ada daya dan hanya bisa berupaya, maka kita harus bisa membuktikan kepatuhan kita, membuktikan posisi kita sebagai makhluk. Jadi dimanapun dalam logika apapun, ketika ada derajat pemimpin dan yang dipimpin, pemimpin itu biasanya mengeluarkan sebuah peraturan yang jika dipatuhi oleh bawahannya, maka bawahannya selain mendapatkan salary juga mendapatkan poin. Nah, poin inilah bisa dikatakan sebagai berkah. Ketika Anda mendapatkan salary 5 juta dengan senyuman dari bos, dan teman Anda mendapatkan 5 juta tapi dengan muka bos yang cemberut dan masam, maka kenikmatan Anda adalah ketika mendapatkan uang itu dengan senyuman. Nah, berkah itu gambaran sederhananya seperti itu. Jadi kita akan merasa nyaman ketika Allah ridho kita memiliki uang seumpama 10 juta. Ada ketenangan yang hadir ketika kita bisa mengikhtiarkan agar Allah ridho dengan kita. Berapapun yang kita dapat, 10 juta umpamanya 5 juta, itu akan menimbulkan ketenangan. Namun sebaliknya, jika itu tidak dihasilkan dari hal yang benar, walaupun angkanya sama atau bahkan lebih, itu yang datang memang murka seperti itu. Nah, saudaraku, pada zaman saat ini, berkah itu seperti dilupakan atau hanya sampai pada tataran lisan. Karena saat ini aspek nominal lebih dipentingkan daripada aspek berkahnya. Banyak berkah itu baik. Memang banyak dari berkah itu baik. Namun saat ini saya melihatnya nominal atau angkanya yang lebih penting. Jadi orang tidak semua ya, sebagian orang lah, tidak lagi melihat apakah dengan mendapatkan nominal besar itu bisa memberikan ketenangan atau tidak. Jadi persaingan dalam konstruksi materi pada saat ini memang sudah dalam tahap yang mengkhawatirkan. Ini membangun satu cara berpikir seolah-olah berkah dari Gusti itu tidak penting. Karena berkah tidak terlihat, menjadi dianggap tidak penting. Yang penting uangnya, angkanya besar. Yang penting materinya banyak.
Apakah ini berbahaya? Sebenarnya bukan berbahaya, tapi pilihan. Dan yang seperti itu, orang yang berpikir seperti itu, kemungkinan besar nanti akan rugi. Karena apa ya? Karena kalau tidak seiring dengan ridho, dengan berkah Gusti, kemungkinan rugi, kemungkinan ya. Itu karena itu hak Gusti. Maka ikhtiar kita terhadap situasi ini bagaimana? Ikhtiar duniawi jangan ditinggalkan, keberkahan langit selalu dimintakan. Luruskan tauhid, rapihkan ibadah, harmoniskan muamalah. Insya Allah berkah Gusti akan turun seiring dengan asbab kita dalam berikhtiar untuk urusan duniawinya. Kita mencoba untuk berkaca pada negara kita saat ini. Negara kita ini sangat, apapun adalah, sangat kaya. Sumber daya alam itu banyak. Kita tidak berbicara hal yang besar lah, batu bara, minyak dan sebagainya. Kita berbicara dari aspek yang kecil. Orang di kampung untuk makan itu selesai. Maksudnya tidak ada masalah. Padi bisa menanam, lauknya tinggal ngambil di kolam, lauknya tinggal motong ayam yang dipelihara, tambahannya banyak lalapan dan sebagainya. Jadi prinsip kebutuhan dasar manusia di kita ini sebenarnya sudah mencukupi. Namun kenapa ada kesan negara kita ini gersang? Saya menduga, apakah mungkin ini berkah yang tertahan? Maka jika memang dugaan ini adalah berkah yang ditahan, mari kita secara pribadi melakukan introspeksi. Apa yang harus kita perbaiki? Sudahkah tauhid kita lurus? Sudahkah ibadah kita rapi? Sudahkah muamalah kita harmonis? Sehingga ketika hujan nanti turun, ketika berkah turun, wadah kita bersih, wadah kita tidak bocor dan dalam posisi yang tepat. Begitu saudaraku, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.